Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal, lantaran turunnya ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedang hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas munculnya Dajjal merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat. Dajjal muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang Dajjal, sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak sehingga berbuat kerusakan di kanan dan di kiri. Dajjal akan masuk pada setiap negeri di seluruh dunia dengan membawa fitnahnya. Namun ada 4 negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk dihuni di akhir zaman. Karena semua jalan yang menuju ke negeri ini dijaga malaikat berbaris dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menuju Dajjal. Dari keterangan hadis tersebut, walaupun Mekah dan Madinah mendapat jaminan dari Allah tidak akan diinjak oleh Dajjal, ternyata pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari Mekah dan Madinah. Mereka sendiri nantinya yang akan menjemput tuannya, yaitu ketika bumi Mekah dan Madinah gempa 3 kali. Yaman. Allah juga melebihkan Yaman dibandingkan negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti umat Islam pada akhirnya akan jadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minuman hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Albani. Negeri Syam juga menjadi salah satu yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Dijelaskan Nabi bahwa negeri Syam pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan mendapat huru-hara dan peperangan dahsyat. Al-Masih Dajjal akan datang di timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Saat ini negeri Syam sendiri merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah.